Ada kalanya, satu lensa kamera nggak cukup buat mantau area luar rumah secara menyeluruh. Maka dari itu, Arbit Wi-Fi Outdoor Dual Lens IP kamera hadir dengan lensa ganda 3 megapiksel yang bisa diatur arahnya untuk pemantauan keamanan yang lebih maksimal. And thanks to Index Protection Level 65, IP kamera ini udah tahan terhadap cuaca, jadi aman buat dioperasikan di depan rumah. So, di video ini kita akan bahas tutorialnya, apa aja fiturnya dan juga pengoperasiannya. Let's go! Di setiap pembelian unit, pengguna akan mendapatkan satu buah buku panduan, sebuah ekstra kabel adaptor sepanjang 5 meter, sebuah Arbit Wi-Fi Outdoor Dual Lens IP kamera yang sudah terpasang bracketnya, sebuah adaptor listrik, satu set baut dan visernya, dan satu set pelindung port kabelan. Sebelum produk IP kamera dipasang dan digunakan, pastikan untuk memperhatikan 3 hal penting berikut, yakni pastikan titik pemasangan dekat dengan sumber listrik yang kelistrikannya tidak terpapar dengan sumber panas maupun air. Lalu, setiap paket pembelian sudah termasuk kabel adaptor tambahan sepanjang 5 meter yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan nih. Selain listrik, sinyal Wi-Fi juga wajib sampai titik tersebut. Karena semakin kuat sinyal, semakin baik juga untuk kualitas gambar kameranya. Yang perlu diingat, material bangunan juga bisa mempengaruhi kekuatan sinyal. Next, kita perlu menentukan metode pemasangan IP kamera, yang dimana terdapat beberapa opsi untuk pemasangannya nih. Seperti pemasangan di plafon dari lubang sisi atas di unit kamera, pasang di dinding atau tiang dengan memasangkan IP kamera ke bracket dinding yang termasuk dalam kemasan, dan juga pemasangan di meja yang dimana kita tinggal taruh IP kamera terbalik seperti ini. Kalau di video ini, kita akan demonstrasikan IP kamera yang terpasang di dinding ya. Dan untuk poin terakhir, pastikan lensa tidak terhalang benda yang dekat. Jadi kita harus menghindari benda yang terhalang seperti daun, rak, ataupun objek di sekitar kamera. Selain mengganggu hasil tampilan, halangan tersebut bikin sensor infrared night mode tidak berfungsi secara maksimal, sehingga membuat area lain terlihat gelap. Namun, jika sudah terlanjur, kamera juga masih bisa di-adjust kok. Untuk kamera atas cukup di-adjust secara manual kiri kanan seperti ini. Sementara untuk lensa kamera bawah, kita bisa adjust kiri kanan atas bawah di aplikasi setelah pairing. Nah, kalau IP kamera sudah terpasang dan menyala, udah waktunya pairing unit ke aplikasi Smart Life atau Tuya yang tersedia di iOS dan Android. Jadi, pada bawaan pabrik, IP kamera sudah dalam pairing mode saat pertama kali dinyalakan. Biasanya akan ditandai dengan prompt "Please configure Wi-Fi". Namun, jika prompt tidak muncul atau tidak ada tanda-tanda IP kamera sedang dalam mode pairing, kita bisa tahan tombol reset yang berada di bawah kamera selama 8 detik sampai IP kamera berbunyi dan berputar. Nah, selagi status IP kamera sedang dalam mode pairing, buka aplikasi Smart Life atau Tuya, dan untuk pairingnya kita bisa pakai 3 cara nih. Yang pertama, untuk cara 1 atau instant connection, pastikan kamu dekat dengan perangkat IP kamera yang akan di-pairing. Lalu pastikan koneksi Wi-Fi dan Bluetooth sudah menyala. Pada aplikasi Smart Life, pilih tanda plus, lalu pilih Add Device, dan di halaman Add Device, produk IP kamera akan otomatis muncul untuk siap di-pairing. Pilih produk IP kamera yang muncul, pilih koneksi Wi-Fi dan masukkan password Wi-Fi-nya, dan tunggu proses pairing hingga selesai. Untuk cara 2 atau QR scan, pada aplikasi Smart Life pilih tanda plus, lalu pilih Add Device, pilih kamera unlock, dan pilih Smart Camera Wi-Fi. Pada menu kanan atas, pilih QR code for kamera, pilih next, pilih koneksi Wi-Fi dan masukkan password Wi-Fi-nya. Arahkan gambar kodok QR ke lensa kamera dengan jarak 15-20 cm. Tunggu sampai IP kamera berbunyi, artinya QR code sudah terbaca. Lalu tunggu proses pairingnya hingga selesai. Sementara untuk cara 3 atau manual Wi-Fi, pada aplikasi Smart Life pilih tanda plus, lalu pilih Add Device, pilih kamera unlock, pilih Smart Camera Wi-Fi, lalu pada menu kanan atas pilih Wi-Fi mode, pilih next, lalu pilih EZ mode, pilih koneksi Wi-Fi dan masukkan password Wi-Fi-nya, dan pilih next. Dengan begitu, tinggal tunggu proses pairingnya hingga selesai. Setelah di pairing, kita akan disambut menu interface-nya. Tapi sebelum bahas fitur, baiknya kita bahas settingannya dulu. Semisal, kalau kamu pasang IP kamera di meja, pasti posisi tampilan IP kameranya terbalik kayak gini.
Tapi nggak perlu khawatir karena kamu bisa setting flip screen-nya, yaitu dengan pilih setting atau titik 3 di kanan atas, pilih video setting, dan pilih flip screen. Lalu, untuk komunikasi dua arah, pilih audio setting, lalu pada menu talk mode, pilih two-way talk. Next, untuk pengaturan infrared mode, pastikan infrared night vision ada di mode auto. Jadi, tampilan IP kamera akan otomatis masuk ke mode infrared saat gelap, dan mode normal saat pencahayaan sudah cukup. Dan untuk pengaturan terakhir ada di motion and sound detection. Aktifkan detection alarm setting untuk notifikasi saat ada pergerakan. Lalu kita juga bisa pilih fitur yang ingin diaktifkan sesuai kebutuhan. Misalnya, pilih trigger siren untuk mengaktifkan siren saat IP kamera mendeteksi gerakan. Oke, settingan beres, kita move on ke fiturnya. Pada menu fitur, di bagian atas terdapat live view dari dua kamera 3 megapiksel. Yang atas untuk kamera statis dan yang bawah untuk kamera PTZ. Yang arahnya kita bisa atur dengan swipe kiri kanan atas bawah atau melalui fitur direction seperti ini. Lalu, di bagian bawah tampilan live view, terdapat 5 pilihan menu, seperti full screen untuk menampilkan tampilan penuh, capture untuk melakukan pengambilan gambar di live view, talk mode untuk berbicara ke kamera, record untuk merekam secara live view, dan hide and show menu. Sementara, di bagian bawahnya terdapat menu lainnya, yakni playback untuk menampilkan hasil rekaman kamera, dan playback ini hanya available saat IP kamera dipasangkan memory card ya. Lalu ada menu galeri yang menampung hasil capture dan record manual live tadi, theme color untuk pilihan tema interface, lalu ada fitur private mode yang jika diaktifkan membuat CCTV tidak merekam dan mematikan playback. Juga terdapat fitur-fitur yang sekilas tadi ada di settingan, seperti night mode dengan pilihan auto, off, dan on, anti-flicker untuk menghindari kedipan cahaya lampu, device volume untuk pengaturan suara, motion tracking supaya CCTV mengikuti pergerakan, motion detection untuk notifikasi saat ada pergerakan. Selain itu, juga terdapat fitur lain seperti siren alarm yang bisa kita aktifkan secara manual atau otomatis, dan juga light mode untuk penerangan. Next, untuk penyimpanan rekaman, Arbit IP kamera dapat menyimpan rekaman secara cloud storage, micro SD card, dan juga koneksi on-fif melalui NVR. Untuk penyimpanan cloud storage, pengguna dapat berlangganan cloud storage via aplikasi Smart Life atau Tuya dengan masuk ke interface produk, pilih menu cloud, dan pilih plan berlangganan sesuai kebutuhan. Sementara untuk penyimpanan micro SD card, pengguna dapat menggunakan micro SD card kelas 10 dengan kapasitas maksimal 128 GB dengan memasukkan memory card melalui bagian bawah IP kamera sampai berbunyi klik. Jika sudah, format memory card terlebih dahulu dengan memilih menu setting di kanan atas, pilih storage setting, dan pilih format, dan tunggu prosesnya. Jika format sudah selesai, masuk ke menu setting kembali, pilih recording setting dan pastikan local recording on atau aktif. Lalu pilih recording mode, yaitu event recording untuk merekam saat ada pergerakan saja, atau non-stop untuk selalu merekam. Sementara, untuk penggunaan on-fif, pengguna dapat menghubungkan IP kamera secara wireless ke NVR yang sudah support koneksi on-fif untuk kapasitas hasil rekaman yang lebih besar. Untuk mengaktifkan rekaman on-fif, pilih menu setting di kanan atas, pilih on-fif, pastikan on-fif switch on atau aktif, lalu buat password baru, contoh 0000, lalu pilih confirm. Lalu, pada menu NVR, pilih search for camera, dan pilih kameranya dengan IP address yang sesuai dengan aplikasi. Pilih unit IP kamera dan masuk ke settingnya, pastikan port sudah di 8999, dan passwordnya sama dengan yang kita buat tadi, yakni 0000. Lalu kita pilih connect. Tunggu lampunya sampai berwarna hijau, yang artinya IP kamera sudah berhasil terhubung ke NVR. Next, untuk melakukan restart atau memulai ulang IP kamera, pada tampilan interface masuk ke menu setting atau titik 3 di kanan atas, pilih restart device dan pilih confirm. Device akan merestart yang ditandai dengan keluar dari interface.
dan tunggu selama 1 menit sampai IP kamera dapat digunakan kembali. Sementara, untuk melakukan reset ulang bawaan pabrik, pengguna dapat melakukannya melalui 2 pilihan cara, yakni untuk cara 1 masuk ke menu interface produk, pilih setting atau titik 3 di kanan atas, pilih remove device, pilih remove and clear data, dan IP kamera akan berputar mengeluarkan prompt please confirm the Wi-Fi. Please configure Wi-Fi. Sementara untuk cara 2, pada unit IP kamera tekan tombol reset yang berlokasi di bawah lensa kamera selama 8 detik sampai IP kamera mengeluarkan prompt, dan IP kamera akan berputar dan siap di pairing ulang. Please configure Wi-Fi. So itu dia Arbit dual lens IP kamera yang siap maksimalin keamanan di sekitar rumahmu. Yuk langsung aja dapetin produknya melalui link yang ada di deskripsi, and we'll see you in another video. Bye bye.